Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 209 Jujutsu Kaisen versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Sesuai dugaan, chapter 208 kemarin adalah akhir dari arc perburuan Tengen oleh Kenjaku plus menjadi penutup manga Jujutsu Kaisen di tahun 2022. Dan di awal tahun 2023 ini kita disuguhi sesuatu yang berbeda dari Jujutsu Kaisen, sesuatu yang bukan lagi pertempuran koloni melainkan perburuan penyihir Jujutsu oleh tentara Amerika. Berikut pembahasan detail Jujutsu Kaisen chapter 209. Check it bro. 14 November 2018 atau 2 hari sebelum perburuan Tengen oleh Kenjaku, Jepang mulai digempur oleh tentara Amerika Serikat yang akan melakukan perburuan penyihir Jujutsu untuk mendapatkan sumber daya energi kutukan, sumber energi alternatif yang luar biasa besar dan juga bersih alias ramah lingkungan. Bahkan orang Amerika yakin kalau energi kutukan Gojo cukup untuk menerangi seluruh Amerika. Jadi sebut saja PLTG alias pembangkit listrik tenaga Gojo. Di sini kita melihat vibe Attack on Titan di mana banyak kendaraan tempur Amerika memasuki wilayah Jepang. Namun mereka tidak sedang memburu Titan, melainkan memburu para penyihir Jujutsu. Satu persatu para tentara Amerika memasuki barir cooling game. Tentu saja Kogane langsung muncul untuk menyambut sekaligus menjadi pemandu mereka sebagai player cooling game. Namun semua Kogane yang muncul diabaikan oleh tentara Amerika. Dan disinilah hal menariknya, ternyata peraturan tidak tertulis yang akan mengacak player baru ke berbagai tempat di dalam koloni hanya berlaku jika si pemain menjawab pertanyaan Kogane. Jadi selama mereka mengabaikan Kogane saat memasuki koloni cooling game, maka peraturan tersebut tidak berlaku. Kemudian ditunjukkan Kenjaku dan Uraume yang berada di sebuah ruangan yang kemungkinan adalah ruangan penyiksaan milik klan Zenin yang berisi kutukan kelas rendah. Uraume mengatakan kalau ruangan ini bisa dipakai untuk membuat pemandian yang bisa memuaskan hasrat sadis Sukuna. Kemungkinan maksud dari pemandian adalah pemandian darah, di mana ruangan ini bisa jadi ruangan pembantaian yang bahkan Sukuna saja bisa puas melihat kejinya pembantaian yang akan terjadi di ruangan ini. Abdikos sebenarnya sudah membuat pembahasan khusus untuk hal ini, di mana perkataan Uraume ini berhubungan dengan kisah urban legend Sukuna. Skrip pembahasannya sudah Abdikos tulis sejak November 2022, bahkan sudah direkam pembahasannya. Yang belum bisa Abdikos lakukan sampai sekarang adalah mengeditnya. Semoga nanti bisa segera diedit dan diupload. Perburuan akhirnya dimulai. Kita melihat para penyihir yang masih bertahan di koloni sebelumnya, yaitu Amai, Higuruma, dan juga Iori. Tentara Amerika masuk ke salah satu ruangan hotel di mana Remy ada di sana sedang berlindung. Tanpa basa-basi, tentara Amerika melemparkan granat kejut dan setrum taser untuk memberikan efek kejut yang luar biasa hingga Remy langsung lemas. Setelah itu tentara Amerika memberikan obat bius sehingga Remy bisa dengan sangat mudah dilumpuhkan. Dan akhirnya ditunjukkan kalau tentara Amerika telah berhasil menculik banyak penyihir yang mereka muat dalam truk dan ditutupi kepalanya. Melihat banyaknya penyihir yang berhasil diculik, apakah perburuan Amerika sangat mudah? Ternyata tidak, Ferguso. Karena salah satu komandan perburuan melaporkan kalau mereka kewalahan menghadapi seorang penyihir dengan kepala yang mampu berubah menjadi baling-baling. Dan tentu saja teman-teman bisa tahu siapa sosok tersebut. Yap, dia adalah penyihir koloni Tokyo 1, Haba. Karena Haba tidak bisa dilumpuhkan dengan granat kejut dan juga taser setrum, bahkan tidak mempan ditembak dengan peluru kaliber 50, dan juga Haba melukai banyak tentara, bahkan hampir memenggal kepala komandan perburuan. Maka dengan sangat terpaksa sang komandan perburuan membuat Haba sekarat atau koma. Yang terpenting otak Haba masih bisa berfungsi untuk bisa dimanfaatkan energi kutukannya. Yap, kemungkinan komandan perburuan ini akan jadi sosok penting karena bisa membuat Haba sekarat. Dia bahkan menduga kalau di luar sana banyak yang lebih kuat dari Haba. Dan benar saja, panel langsung berubah ke Hazenoki Iori yang membantai para tentara Amerika dengan granat dari tubuhnya. Hazenoki jelas adalah penyihir tangguh yang lebih tangguh dari Haba dan kelompoknya. Bahkan mungkin lebih tangguh dari Regi dan Higuruma di koloni Tokyo 1 ini. Mengingat Hazenoki bisa menggunakan teknik kutukan pembalik sekaligus bisa memberikan serangan dengan efek ledakan yang luar biasa dahsyat. Jadi Hazenoki sendirian harusnya bisa memporak-porandakan tentara Amerika. Bisa dibilang Hazenoki adalah mimpi buruk bagi militer Amerika. Itu kalau Hazenoki cerdas menyerang konvoi tentara Amerika dengan strategi penyusupan, bukan menghadapi mereka dengan menantang dari sisi depan.
Oke, kita kembali ke Kenjaku dan Uraume. Sepertinya kesetiaan Uraume memang hanya pada Sukuna. Dia memanfaatkan Kenjaku untuk kebangkitan sempurna Sukuna, sementara Kenjaku memanfaatkan Sukuna dan Uraume untuk suatu tujuan yang misterius. Itulah kenapa walaupun ketiganya beraliansi, tapi kita tidak pernah melihat Kenjaku dan Sukuna saling berkomunikasi, karena memang Sukuna sudah punya anak buah, yaitu Uraume. Uraume menebak kalau tujuan Kenjaku membawa tentara Amerika masuk ke koloni agar mereka bertempur dengan penyihir Jujutsu, sehingga memicu ledakan energi kutukan yang nantinya bisa memenuhi koloni sebelum penggabungan dengan Tengen dimulai. Namun Kenjaku mengatakan kalau tebakan Uraume 60% tepat alias punya 40% kesalahan. Itu karena ada penyihir yang sejak awal tidak ingin membunuh player lain. Bahkan ada penyihir yang butuh alasan tertentu untuk membunuh non-penyihir, karena membunuh mereka hanya memberikan sedikit poin. Sementara dari pihak tentara, walaupun jumlah mereka ribuan, tapi jika nantinya saat memburu penyihir mereka mendapati banyak anggotanya yang tewas, sudah pasti mereka akan waspada atau bahkan mundur dari koloni. Jadi tebakan Uraume kalau Kenjaku membawa tentara Amerika ke koloni untuk memulai pertempuran dengan para penyihir tidak 100% tepat, karena ada potensi kalau mereka tidak akan bertempur seperti yang Kenjaku harapkan. Lalu apa tujuan Kenjaku membawa para tentara Amerika ke koloni? Jawabannya adalah pembantaian. Yap, semenjak keberadaan kutukan di reveal di Jepang dengan gadget khusus, tentara Amerika juga bisa melihat kutukan layaknya warga Jepang setelah insiden Shibuya. Dan waktu perburuan penyihir juga dilakukan malam hari, di mana para penyihir saat itu sedang lengah. Namun berbeda dengan para kutukan, di mana waktu malam adalah waktu para kutukan aktif untuk berburu. Dan Kenjaku melepaskan banyak sekali kutukan di koloni adalah dengan tujuan ini, yaitu membantai para tentara yang berburu di malam hari. Jadi ini semacam Yakiyaku Geto jilid 2, namun situasinya lebih kompleks. Para tentara memburu penyihir, tapi para tentara diburu kutukan. Sementara tim Yuji yang menyadari kalau ada ribuan orang yang masuk koloni dalam sekejap, mulai menduga kalau Kenjaku akan membuat para kutukan memburu para non-penyihir. Namun tim Yuji belum menyadari kalau para non-penyihir di sini adalah para tentara Amerika yang berniat memburu penyihir. Dan ya, kepanikan mereka akhirnya menjadi kekacauan saat tentara Amerika mulai memburu tim Yuji. Para tentara melemparkan granat kejut, namun berhasil ditendang Yuji. Sementara Takaba berhasil menghindari semua tembakan tentara Amerika karena menganggap ditembaki tapi nggak kena adalah sesuatu yang lucu. Sementara Megumi seperti biasa langsung waspada dan menganalisa situasi. Kemungkinan dari sini kita akan melihat bagaimana tingkat kedewasaan Megumi sebagai mantan preman di SMP-nya. Jika Megumi telah berpikiran dewasa, maka kemungkinan dia akan menolong para tentara Amerika dari diburu oleh para kutukan. Dan ini akan dengan senang hati diikuti oleh Yuji dan kelompoknya. Tapi entah kenapa Abdikos malah berpikir sebaliknya. Disinilah awal mula Megumi akan mengevolusi jiwa premannya menjadi mafia pembantai mirip bapaknya. Itu karena para tentara Amerika berniat memburu para penyihir, yang itu berarti Sumiki adalah salah satu target mereka. Jadi bisa saja Megumi akan berada di pihak kutukan untuk ikut memburu para tentara Amerika, sehingga Megumi akan mulai berseberangan dengan kelompok Yuji. Dan ini sesuai yang diharapkan Sukuna agar Megumi bisa menjadi ranjau yang bisa memuluskan rencananya. Menarik sekali untuk kita nantikan akhir dari arc Cooling Game ini seperti apa. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.